Kementerian Keuangan mengenakan tambahan bea masuk impor untuk produksi pakaian dan aksesoris pakaian. Aturan tersebut telah berlaku efektif mulai 12 November 2021 selama 3 tahun dengan tarif mencapai Rp63.000 untuk satu pakaian. Kementerian Keuangan mengenakan tambahan bea impor untuk produk pakaian dan aksesoris pakaian. Aturan mengenai hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP terhadap impor produk pakaian dan aksesori pakaian. Aturan tersebut telah berlaku efektif mulai 12 November 2021 selama 3 tahun. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam keterangan tertulisnya menjelaskan, dasar penetapan kebijakan pengenaan BMTP atas produk pakaian dan aksesori pakaian lantaran hasil laporan akhir penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia menunjukkan terjadinya lonjakan jumlah impor produk pakaian dan aksesori pakaian. BMTP diterapkan bila lonjakan impor tersebut menyebabkan atau mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Pengenaan BMTP pakaian impor tersebut merupakan tambahan bea masuk umum atau tambahan bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku. Dalam aturan terbaru ini, pemerintah mengenakan BMTP pakaian impor terhadap 134 pos tarif produk pakaian dan aksesori pakaian. Kisaran BMTP yang dikenakan terhadap pakaian dan aksesori pakaian yang diatur dalam kebijakan terbaru ini antara Rp19.260 hingga Rp63.000 per piece untuk tahun pertama dan berangsur menurun. Pengenaan BMTP pakaian impor yang ditetapkan oleh pemerintah berlaku terhadap semua negara kecuali segmen headwear dan neckwear sebanyak 8 pos tarif yang diproduksi dari 122 negara. Lantas, jenis baju seperti apakah yang dikenakan bea masuk impor dan adakah dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam ID Expert Session Closing Market. Nah, pemirsa, ini ada satu isu yang ramai diperbincangkan dan cukup menyita perhatian tidak hanya dari masyarakat tapi juga dari sisi pelaku usaha, yaitu pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menetapkan tambahan bea masuk terhadap pakaian dan juga aksesoris pakaian impor yang telah diberlakukan nih sejak 12 November 2021 lalu. Tapi sebenarnya nggak cuma pakaian dan aksesoris pakaian impor aja yang diberlakukan tambahan bea masuk. Ada beberapa barang lainnya yang juga dikenakan tambahan bea masuk, yaitu seperti kertas sigaret dan juga ubin keramik, pemirsa. Dan berbagai macam pakaian yang diproduksi oleh 122 negara gitu ya yang masuk ke Indonesia ini ada tambahan bea masuk impornya. Jenis pakaiannya itu mulai dari atasan, casual, formal, outer, kemudian bawahan gitu ya seperti celana, rok hingga pakaian bayi pun ini dikenakan tambahan bea masuk impor. Dan salah satu alasan pemerintah, kenapa sih akhirnya pemerintah menambahkan bea masuk impor gitu ya bagi baju-baju impor tersebut? Karena memang dari tahun ke tahun nih pemirsa terjadi kenaikan atau terjadi lonjakan volume impor pakaian jadi yang ada di Indonesia dan akhirnya hal tersebut juga semakin menekan keberadaan dari industri garmen di dalam negeri. Tapi kira-kira seberapa banyak sih pakaian jadi impor gitu ya yang masuk ke Indonesia di setiap tahunnya? Dan untuk lebih jelasnya kita saksikan informasinya dalam grafis berikut ini, pemirsa. Ya, kalau kita lihat memang dari tahun ke tahun trennya itu selalu naik ya pakaian jadi yang diimpor dari luar negeri ke Indonesia. Dari 2015 sampai 2019 jumlahnya meningkat. Tapi kalau kita bandingkan nih 2019 dengan 2020 memang ada penurunan. Tapi kan kita bicara dalam keadaan normal mungkin ya pemirsa, kalau di 2020 kenapa akhirnya
pakaian impor jadinya ini sempat turun karena mungkin daya beli masyarakat juga tergerus akibat adanya pandemi COVID-19. Tapi kalau dalam keadaan normal, dari 2015 sampai 2019, jumlah pakaian jadi yang diimpor itu selalu mengalami peningkatan. Dan ternyata alasan kenapa sih masyarakat itu minat sama baju-baju impor, kemudian kenapa nih akhirnya terjadi lonjakan impor terhadap pakaian jadi yang masuk ke Indonesia. Karena ternyata harga pakaian impor itu lebih murah sekitar 20 sampai dengan 30% dibandingkan dengan pakaian lokal. Selain itu kualitas yang ditawarkan oleh pakaian impor juga lebih bagus dibandingkan pakaian lokal, tentunya dengan harga yang lebih murah. Nah, sekitar 2-3 tahun lalu nih pemirsa, saya sempat hobi banget belanja baju impor lewat salah satu e-commerce yang ada di Indonesia gitu ya, dan memang harganya itu benar-benar murah banget ya. Ada yang Rp20.000, ada yang Rp40.000, bahkan harganya itu nggak nyampe ratusan ribu nih pemirsa. Saya iseng ngebandingin baju yang dijual oleh online shop luar negeri gitu ya lewat e-commerce tersebut dengan produk lokal, itu harganya memang jauh banget. Yang produk impor harganya mungkin Rp40.000 saja, tapi produk lokalnya ini mencapai ratusan ribu rupiah dengan produk dan kualitas yang sama gitu pemirsa. Nah, itulah alasan kenapa akhirnya produk impor atau baju-baju impor hingga saat ini lebih diminati ya oleh masyarakat di dalam negeri. Tapi akhirnya karena terjadi lonjakan impor yang begitu tinggi, kemudian menggerus keberadaan industri garmen dan tekstil dalam negeri, akhirnya pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut. Dan ini juga sudah mulai terlihat dari beberapa faktor nih pemirsa. Yang pertama, ternyata jumlah barang yang tidak terjual di setiap tahunnya ini selalu mengalami peningkatan. Kemudian tenaga kerja selalu berkurang dan juga pangsa pasar domestik ini menjadi turun. Padahal industri garmen lokal di tahun 2019 menyumbang cukup banyak nih terhadap PDB Indonesia, yaitu sekitar 5,4%. Kemudian berdasarkan data dari BPS di tahun 2018 nih pemirsa, IKM Garmen itu jumlahnya mencapai 570.000. Kemudian IKM Tekstil jumlahnya mencapai 262.000. Jadi untuk menyelamatkan IKM yang ada di sektor garmen tadi ya dan juga tekstil, akhirnya pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut dan banyak didukung oleh banyak pihak juga. Salah satunya oleh Kementerian Perindustrian. Nah, sebenarnya bagaimana nih pernyataan dari Kementerian Perindustrian soal kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan? Kita saksikan informasi lengkapnya dalam tayangan berikut ini. Kebijakan BNPB atau Biaya Masuk Tindakan Pengamanan ini atau safeguard memang dilakukan pemerintah dalam upaya mengamankan industri dalam negeri. Nah, terkait dengan BNPB yang diberlakukan saat ini, terutama untuk produk jadi, untuk IKM-nya sendiri menurut kami ini instrumen untuk melakukan perlindungan. Karena dengan adanya perlindungan seperti ini, impor terhadap fashion ataupun barang-barang yang terdapat di PMK tersebut dikenakan tambahan tarifnya, sehingga harga jualnya menjadi lebih tinggi dan harapannya konsumen dalam negeri lebih memilih produk lokal. Ya, kemudian tambahan bea masuk impor yang ditetapkan oleh pemerintah ini sekitar Rp19.000, dimulai dari Rp19.000 sampai dengan Rp63.000 untuk satu potong pakaian dan berlaku selama 3 tahun. Tapi di tahun kedua dan tahun ketiga itu pengenaan bea masuk impornya itu tidak terlalu tinggi seperti yang ada di tahun pertama pemirsa. Lantas kalau tadi dari Kemenperin sendiri mendukung penuh kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan soal tambahan bea masuk impor, kira-kira gimana nih pendapat masyarakat soal tambahan bea masuk impor ya? Apalagi banyak juga nih masyarakat, mungkin terutama cewek-cewek yang suka banget belanja baju impor lewat online shop. Nah, kita simak komentar dan pendapat dari masyarakat yang telah diwawancarai oleh tim IDX Channel berikut ini. Cukup sering sih beli baju impor, paling kalau misalnya dalam 1 bulan paling nggak ada sekali 2 kali belanja baju impor. Biasanya belinya di e-commerce atau kalau nggak ke mall yang di department store atau di retail store yang jual baju impor. Alasan beli baju impor karena produknya lebih variatif, produknya bagus dan harganya relatif lebih murah. Biasanya cari baju impor yang emang baju winter gitu kan, atau baju-baju yang emang sesuai kebutuhan gitu.
biasanya juga belinya nggak di e-commerce, belinya di mall karena kita bisa lihat sendiri kan ya kualitasnya, terus ke modelnya juga kita bisa lihat langsung gitu. Dengan adanya safeguard ini mungkin kan baju impor nanti harganya mungkin akan ada kenaikan gitu ya. Nah, sebetulnya saya setuju karena memang industri dalam negeri jadinya bisa terpacu untuk bisa memproduksi baju-baju yang memang belum diproduksi di dalam negeri gitu, kayak misalnya baju winter gitu ya. Itu kan kenapa saya milih buat beli yang baju impor, karena di dalam negeri masih belum banyak yang produksi gitu, dan kalaupun ada mungkin kita belum tahu gitu brand-brandnya. Kemudian Nah, pemirsa, ternyata ada masyarakat yang setuju dengan kebijakan tersebut, tapi ada juga masyarakat yang kayaknya kurang setuju dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah soal tambahan bea masuk impor untuk pakaian dan aksesoris pakaian. Tapi nggak cuma masyarakat aja, ini ada beberapa pihak juga, salah satunya dari Apregindo atau Asosiasi Pengusaha Retail Merek Global Indonesia yang kayaknya tuh nggak setuju nih sama keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena mereka merasa selama ini beban atau biaya yang harus dikeluarkan atau dibayarkan kepada negara juga sudah cukup tinggi ya. Rinciannya ini pemirsa, mereka harus membayar sekitar 25% untuk bea masuk garmen, kemudian 10% PPN, 7,5 sampai 10% untuk PPH, dan untuk biaya surveyornya itu sekitar 1,2%. Jadi kalau di total ya itu sudah sekitar 45%, dan kalau ditambah lagi sama tambahan bea masuk impor tadi itu di total kira-kira menjadi 70% pemirsa. Dan tentunya kenaikan beban ya itu akan berpengaruh terhadap harga jual dari produk tersebut. Nanti kalau produknya semakin mahal, takutnya nih akan menekan daya beli masyarakat. Jadi bajunya nggak laku gitu ya. Kalau bajunya nggak laku, tentunya pendapatan dari pelaku usaha retail akan tergerus ya. Kalau pendapatannya tergerus, mau nggak mau mereka juga harus melakukan berbagai cara untuk bertahan. Mungkin nantinya nih salah satu cara yang akan dilakukan adalah dengan efisiensi karyawan. Dan tentunya sumbangan mereka kepada negara juga akan berkurang gitu ya, karena pendapatan mereka aja tergerus nih pemirsa. Nah, kemudian tentunya adanya kebijakan tambahan bea masuk impor terhadap pakaian dan aksesoris pakaian ini juga dinilai oleh Apregindo kayaknya salah sasaran gitu ya, kalau tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk lokal atau industri dalam negeri. Karena sebenarnya musuh terbesar dari produk-produk pakaian lokal ini adalah baju-baju yang diimpor secara ilegal ataupun secara massal. Jadi bukan untuk produk-produk impor yang ada di mall gitu ya, atau di pasaran gitu ya, retail-retail itu bukan tujuan. Jadi menurut mereka ini adalah salah sasaran, dan dikhawatirkan kebijakan ini akan semakin menumbuhkan atau memperbanyak just tip atau jasa titip. Sedangkan si just tip ini ya, bisnis just tip aja kan nggak bayar pajak ya, nggak bayar PPN. Nah, kalau dari pelaku usaha retail tadi memang sudah membayar beberapa pajak kepada negara dan kepada pemerintah. Sedangkan just tip ini kalau pertumbuhannya semakin banyak ya nggak ada kontribusinya gitu pemirsa kepada negara menurut dari Apregindo sendiri. Kemudian hal yang dikhawatirkan akan terjadi adalah ekspor kita tertekan soal produk-produk lokal gitu ya, pakaian-pakaian lokal. Kenapa? Karena bisa saja nanti negara tujuan ekspor kita juga memberlakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, tentunya itu juga akan menekan kinerja dari ekspor pakaian lokal kita. Lantas, ini memang menjadi satu polemik sebenarnya. Di sisi lain mungkin pemerintah niatnya baik, mau meningkatkan daya saing produk lokal, industri dalam negeri, tapi mungkin di sisi lain ada pihak yang merasa dirugikan dan berat dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Lantas, cara apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk lokal? Kita simak selengkapnya dalam infografis berikut ini pemirsa. Ya, itu dia beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk lokal, mulai dari memangkas biaya logistik dan juga mengadakan pelatihan terhadap
para pelaku usaha pakaian lokal gitu pemirsa. Dan saya berharap semoga di kemudian hari produk-produk lokal kita semakin bisa bersaing dengan produk impor, harganya semakin murah tapi kualitasnya juga semakin bagus pemirsa. Dan